Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 102 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, dan saya memberikan tema bagi kita semua, jangan menolak pertolongan Tuhan. Sekali lagi, jangan menolak pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana perikop yang telah kita baca dikatakan doa minta tolong dan doa untuk Sion. Dan di ayat pertama dikatakan doa seorang sengsara pada waktu lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Dari pemazmur ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika dia sedang mengalami kesengsaraan, ketika dia sedang mengalami kelemah lesuhan dan dia mengalami penderitaan, dia datang mencurahkan apa yang dialaminya kepada Tuhan Allah. Sehingga kita melihat yang kedua sampai dengan yang ke-11, bagaimana pemazmur boleh berdoa kepada Tuhan. Yang kedua dikatakannya, Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah aku berteriakku minta tolong sampai kepadamu. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara terkasih bagaimana pengharapan yang dimiliki oleh pemazmur, bahwa dia percaya kepada Allah. Ketika dia mengalami kesusahan, ia datang berdoa kepada Tuhan Allah. Sering dalam kehidupan kita, ketika persoalan penderitaan datang, kita melupakan Tuhan, mencari jalan pintas. Namun dari pemazmur ini kita mau belajar,
sekalipun dalam kesengsaraan, sekalipun dalam kelemah lesuhan, kita diajar untuk boleh datang mencari pertolongan Tuhan, bukan sebaliknya menolak pertolongan Tuhan, namun datang berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu akan menolong, memampukan kita di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa perlu kita contoh dari pemazmur. Apa yang dia boleh lakukan ketika kesengsaraan itu terjadi? Dia mencari pertolongan yang daripada Tuhan. Dia tidak mencari Allah lain. Dia tidak mencari dewa-dewa. Dia tidak mencari patung-patung yang ingin dia sembah diberikan sesajen supaya boleh mendapatkan pertolongan. Namun dia ingat, dia melihat, dia merasakan bagaimana pertolongan Allah dalam hidupnya, penyertaan Tuhan boleh terjadi atas hidupnya. Sehingga ketika kesengsaraan melanda, dia berdoa kepada Tuhan, dia berteriak, berseru kepada Allah, dia memohon kepada Allah supaya mendengarkan teriaknya, dan supaya teriaknya minta tolong boleh sampai kepada Allah. Yang ketiga dijelaskan, janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ini membuktikan pemazmur rindu Allah boleh turut campur tangan dalam hidupnya. Bapak Ibu sayang terkasih, apakah dalam setiap persoalan yang kita alami, kita telah memohon kepada Allah supaya Allah boleh turut campur tangan atas hidup kita, atau sebaliknya kita boleh menyembunyikan masalah kita daripada Allah, sekalipun Allah boleh melihat itu? Dan pemazmur juga mengetahui Allah melihat keadaan dia, tetapi dia berseru kepada Allah, jangan menyembunyikan wajahmu Tuhan daripadaku. Ini membuktikan bahwa dia sungguh percaya kepada Allah, sehingga dia tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Sekalipun Allah hanya memalingkan wajahnya, tapi dia rindu Allah boleh memperhatikan hidupnya. Sungguh luar biasa pemazmur dalam mencari pertolongan Tuhan Allah ketika dia mengalami kesusahan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari pemazmur. Mari kita boleh datang kepada Allah, mencari pertolongan daripada Allah, bukan justru sebaliknya menolak pertolongan daripada Allah ketika kita sedang dalam persoalan, ketika kita dalam kesengsaraan, ketika kita dalam kelemahan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan, bahkan penderitaan yang teramat sangat, akan kehilangan nafsu, baik itu nafsu makan, baik itu tiada semangat, bahkan dia akan lemah lesu, bahkan sulit tidur, dan hatinya akan terpukul dan layu dan sebagainya. Di saat yang seperti inilah, siapakah yang mampu menolong dan memulihkannya? Pemazmur mengajarkan kepada kita, yang mampu menolong dan memulihkan hanyalah Allah. Sehingga pemazmur datang kepada Allah, dia berseru, berdoa, berteriak kepada Allah, supaya Allah memperhatikan hidupnya, supaya Allah mendengarkan setiap seruan doanya, Allah boleh memberkati hidupnya. Mari Bapak Ibu, renungkan dalam hidup kita, siapakah yang dapat menolong kita ketika kita sedang berada dalam keterpurukan kita, ketika kita berada dalam kesusahan, kesulitan yang kita alami. Ingatlah, hanya Allah yang senantiasa boleh menanti kita, memberikan pertolongan bagi kita. Bagaimana panggilannya, ajakannya kepada kita, marilah semua yang letih lesu dan yang berbeban berat kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu, carilah Allah, jangan tolak pertolongan Allah, namun carilah pertolongan Allah dalam hidup kita, sehingga dalam setiap kesusahan yang kita alami, Allah turut bekerja, memberikan kita kekuatan, bahkan sukacita yang memampukan kita boleh berkemenangan di hadapan Allah. Biarlah lewat apa yang boleh disampaikan pemazmur ini, kita boleh semakin diteguhkan, iman kita semakin bertumbuh, sekalipun kesesakan menghampiri hidup kita,
kita bukan menolak pertolongan Allah, namun mencari pertolongan Allah, sehingga Allah turut bekerja dalam setiap aktivitas kehidupan kita, dalam setiap persoalan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk boleh mencari pertolongan Allah. Bagaimana pemazmur boleh berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Demikian dengan hidup kami, Tuhan. Jangan biarkan kesulitan, kelemahan, kesengsaraan yang kami alami membuat kami melupakan Allah, menolak pertolongan Allah. Tapi ajar kami, Tuhan, senantiasa memandang kepada Engkau, sehingga kami boleh merasakan, bahkan senantiasa terus berseru memohon pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru.